チェックシート、これ後からまたお渡しすると思うんですけど、これに基づいて、皆さん個人個人、一人一人でいいんで振り返っていただきたいと思うんですが、上司役の方も部下役の方も、それぞれ私が一個ずつ読み上げるんで、どうだったかなっていうふうに思い出してほしい。思い出して振り返ってほしいと思います。Baik. Untuk pemaparan hasil diskusi kita akan lakukan nanti sambil dilihat ya secara waktu ya masih ada atau tidak. Tapi setelah ini Inaga Kisah akan coba membahas lembar ini, lembar cek bersama yang belum ada di dalam handout ya yang sudah kami bagikan. Nah, kita akan mendengarkan penyampaian dari beliau item-item ini dan nanti mohon direnungkan bersama-sama, baik tadi yang mendapatkan peran sebagai atasan ataupun yang kebagian peran sebagai member. まずはずっと学んできてましたが、事実に基づいて上司の方は面談してましたか？ Sudah sering ya diulang mengenai fakta ini, tapi tadi apakah betul-betul dilakukan ke dalam wawancara tadi ketika diwawancarai oleh atasan, apakah atasan menyampaikan hal berdasarkan fakta? そして事実だけではなくて、その背景に何があったかをメンバーから聞き出していましたか？ Hai. Terhadap fakta tersebut, apakah atasan itu menggali kepada member bahwa apa ya ada latar belakang apa di balik fakta tersebut gitu? Apakah terjadi wawancara seperti itu? 上司の方は部下の発言を否定せずに、まずは受け止めるという姿勢で臨んでましたか？ Kemudian sikap atasan dalam interview atau dalam wawancara, apakah betul-betul mendengarkan sampai tuntas dulu apa yang disampaikan oleh member atau ada interupsi di tengah-tengah? 上司は部下の意見や思いを聞き出そうとする姿勢で臨んでましたか？ Lalu sikap atasan juga apakah bersikap betul-betul voluntarily ya mendengarkan atau tulus ikhlas mendengar apa yang dipaparkan oleh member? 上司自身の受け止めとか考えを率直に部下に伝えようとしていましたか？ Apakah terjadi percakapan yang sifatnya terus terang ya dari dalam hati yang disampaikan dalam proses interview tersebut? そして、これは上司の方も部下の方もそうですが、お互いの意見や意図、考えを受け止めて、前向きに会話が進むように努めてましたか？ Dan apakah proses interview berjalan lancar dalam arti betul-betul saling memaparkan pendapat satu sama lain dan di akhir terdapat kesepakatan dan bersifat percakapan yang positif. はい。特に何か意見があれば言ってもらいたいんですけど、なければないんでいいんですが、なんかこれ話したいとかっていう方いますか？ Hai, baik terhadap yang barusan dipaparkan, apakah ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan sesuatu, suatu komentar atau pertanyaan atau klarifikasi? いいですか？よろしいですか？はい。Hai, oke baik, sejauh ini belum ada ya. ちょっと解説をします。で、その後もし何か質問があったら受けたいと思います。 Setelah ini akan sedikit dijelaskan mengenai kunci jawaban. Apabila ada pertanyaan di pertengahan, silakan tidak apa-apa bisa disampaikan. このワークでは、のポイントは、事実とその事実に基づく上司の思いと、それから部下の思いが、それぞれギャップがある、それから、ギャップのないところ、これがポイントになります。Sekarang dicoba diuraikan seperti ini. Jadi berdasarkan fakta yang sudah
kumpulkan, tentunya ada pemikiran atasan ya yang akan disampaikan ke member dan si member pun punya pemikiran sendiri. Item-item yang memang sudah persepsinya sama itu ya memang sudah seharusnya seperti itu ya. Yang berbeda di sini yang akan coba kita bahas. まず事実で言うと、成果に、まず、成果は事実では、達成か達成してましたねと。Di dalam faktanya bahwa hasilnya itu dia bisa mencapai sesuai target ya. ですから、上司としても達成したねと認めて、で、褒める。これが必要だったと思います。 Jadi selaku atasan kita harus mengakui prestasi dia dan memuji atas pencapaian yang sudah berhasil dia capai. で、上司も俺は達成したんだと思っている。こういう状態です。 Member juga berpendapat saya berhasil mencapai target saya. ですから、ここはギャップがないので、問題ないっていうんですか、うまく、褒めるも含めたフィードバックが必要だと思います。 Pembara satu itu berarti oke ya, secara persepsi baik atasan dan bawahan itu telah tercapai dan sama. で、プロセスです。プロセスについては、まず、しっかり調べて、丁寧に対策している。これは、良いプロセスだと思います。 Lalu kita beranjak pada prosesnya seperti apa sih di dalam fakta yang kita kumpulkan, kita berhasil mengumpulkan fakta bahwa dalam pengerjaan tugas tersebut dia melakukan dengan baik gitu, melakukan berbagai investigasi dan terhadap potensi problem countermeasure dirancang dengan baik. ですから、上司の思いとしては、このプロセスについては、現地、現物でしっかり調べて、できているので、これは認めて褒めるという行為が必要だと思います。 Dan dari sisi atasan, karena betul-betul tahu juga YBS melakukan Genchi Genbutsu, lalu item ini pun perlu mendapat pujian dari atasan. 部下自身としても、これはしっかり丁寧にですね、一人一人を見ながらやったので、これも評価してほしいというふうに思っていると思います。 Dan di sisi member juga mengharapkan pasti saya sudah melakukan tugas saya dengan baik, dengan begitu rinci dan detail, dan saya mengharapkan pujian. Pasti seperti itu yang diharapkan oleh member. ですから、ここも上司としてはしっかり認めて褒めるという行為が必要かなというふうに思います。 Ya, jadi item seperti ini walaupun memang menjadi tugas beliau ya, harus ya diberikan pujian juga dari atasan itu. Suatu proses yang bagus. 続いてです。メンバー間に仕事の偏りがあったという表現がありました。これは事実としてメンバー間に仕事の偏りがあったということですね。 Kemudian fakta berikutnya di dalam proses adalah dalam pendelegasian tugas ada sedikit ketidakseimbangan ya. この上司としての受け止めとすれば、一人の人は仕事を与えられてもきた人は伸びると思うんですけど、与えられた人は伸びないという観点で、人材育成という観点では三角だという評価です。 Lalu dari atasan menilai bahwa memang ada proses pengembangan SDM terhadap member yang dapat delegasi tugas. Tapi kalau yang tidak dapat tugas berarti dia tidak ada chance untuk berkembang gitu. Sehingga dari sudut pandang teori pengembangan SDM, cara seperti ini dinilai sangkaku gitu. で、この部下の受け止めとしては、しっかり、負荷の増える人にも説明しているし、それからその負荷の増える人に対しても、人材育成の機会ということで、自分はちゃんとやってると思っています。 Sedangkan dari perspektif si member, dia berpendapat bahwa saya sudah menjelaskan tentang pembagian tugas itu dengan clear kepada member-member saya, termasuk member yang kebagian tugas lebih banyak gitu. Itu juga saya jelaskan dengan detail sehingga member juga mengerti terhadap penjelasan saya. もう一つ、他部署の負荷が増えたという事実があります。
Fakta yang lain adalah karena tugas ini berkaitan dengan departemen lain, jadi di sisi lain ada loading pekerjaan departemen lain yang meningkat. 上司としてはお客様とか会社全体のことを考えると、ちょっとまだまだだなという評価です。Sehingga dari pemikiran atasan, sudut pandangnya harus melihat lebih skop lebih besar lagi dari sisi after process bagaimana dan perusahaan secara keseluruhan ya dengan adanya tugas ini artinya di satu sisi departemen internal memang oke, tapi di sisi lain ada impact atau dampak terhadap departemen lain dalam hal tadi loading mereka meningkat sehingga ya waktu man hour-nya juga meningkat. で、部下にとってみれば、事務所の成果を上げたんだからいいんじゃないかという丸の認識です。Dan di sisi member persepsi dia adalah yang penting kan departemen saya secara target tercapai gitu. Jadi ya oke, maru penilaiannya. まあ、これを見てわかるように、ここのところについてはギャップがあるという、こういう状態です。 Kita bisa melihat di sini bahwa item yang ada gap adalah yang sisi atasan berpikir persepsinya sangkaku, tapi di sisi member maru gitu. Ini yang menjadi poin yang harus disamakan. では、この今こういう事実、先ほど見せているこういう事実に対して、どういう伝え方をしたりとか問いかけをすれば、まあ、相手は動いてくれるんだろうかということです。 Lembar ini adalah contoh ya, contoh apa sih yang sebaiknya saya katakan ya terhadap member saya kalau ada kasus seperti ini dipaparkan di slide ini. まずですね、この丸のところについては、しっかり褒めることが必要です。 Yang pertama terhadap hasil akhir yang dicapai itu mari kita berikan pujian ya terhadap member karena dia telah berhasil mencapai sesuai target yang atasan berikan. まあ、ただ褒めるだけではなくてですね、特に苦労したことは何とかですね、自分で大切に取り組んだことは何ということを聞いてあげることが大事です。 Yang penting juga untuk ditanyakan tidak hanya sekedar pujian ya, tapi tanya apakah ada kesulitan apa ketika kamu melakukan tugas ini gitu, atau item-item apa sih yang menjadi kunci keberhasilan Anda mencapai target gitu. Pertanyaan seperti itu juga bagus untuk dikonfirmasikan kepada member. うまくいったことに対しても、その背景、理由を聞いてあげるということが、聞き出してあげるってことがポイントになってきます。 Jadi poinnya adalah kalau member berhasil mencapai target, kita jangan berpikir oh, oke, berarti udah bagus dia capai target gitu. Tapi di balik keberhasilan dia itu juga perlu digali. Itu kesempatan untuk member juga mengapilkan ya, saya telah melakukan effort ini loh gitu kepada atasan. じゃあ今度は、まあ、三角、事実として三角だったことについてです。 Selanjutnya dibahas bagaimana caranya menyampaikan ya terhadap item-item yang masih ada berbeda persepsi antara atasan dan bawahan. 今回の事例で言えば、業務バランスについては、メンバーに偏りがあったけど、何かグループ長として考えがあったのということを聞いてあげることが大事だと思います。 Jadi yang pertama terkait problem pembagian kerja yang belum seimbang ya antar member. Kita harus pertama-tama menanyakan, pasti ada alasan di balik keputusan member kita melakukan hal tersebut. あと、仕事が付与されなかったメンバーの気持ちはどうかなということも聞いてあげると。 Lalu kita juga coba stimulasi ya dengan pertanyaan, kalau kita berada di posisi member yang tidak kebagian pekerjaan, itu akan bagaimana ya kira-kira seperti itu. 他部署に負荷をかけたことに対して言えば、全社目線で考えるとどうかなという問いかけをしてあげる。
untuk item yang di sisi lain menyebabkan loading departemen lain menjadi meningkat gitu, kita juga bisa coba tanyakan pendapat dia terhadap hal tersebut. で、ここもポイントこのフレーズもポイントなんですが、やっぱり成果を出さなきゃいけないねと。ただ、同じくらい人材育成も大事なんで、両立させようねと。で、上司の自分として何ができるということを聞いてあげることも大事です。Untuk item yang pertama tadi pembagian kerja yang belum Hejunka, kita coba sampaikan bahwa Anda mencapai target itu suatu hal yang penting, tapi mengembangkan member melalui pendelegasian tugas yang imbang itu juga tingkat kepentingannya sama gitu, kurang lebih sama. Sehingga mari kita coba lakukan hal tersebut dan apa yang bisa saya lakukan atau bantu selaku atasan. そして、もう一つ、メンバー全員が成長できる。こういうことも考えることが大事だよねっていうことをサジェッションしてあげる、サジェッションしてあげることも大事だと思います。Jadi kita juga meyakinkan bahwa Anda sebagai leader, tugas Anda adalah untuk membangun atau mendevelop member sama perlakuannya gitu. Tidak hanya pada beberapa member saja, tapi semua harus kita coba develop. で、これらのことをちょっと整理したものがこちらになります。Kurang lebih seperti itu ya penelaahan kasus tadi. Sekarang kita akan coba melihat dari sudut pandang teorinya seperti apa. 納得感があるフィードバックというのは、まず一つ目が、評価の基本である期間内、そして事実に基づく基準に沿う、これはもうとにかく大前提になります。Ini juga item yang karena memang betul-betul kunci ya dari penilaian, mari kita mengevaluasi itu dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dan sesuai dengan kriteria dan fakta ya yang sudah dikumpulkan. これはワーク2で学びましたよね。ぜひこれは大前提ですので、常に忘れずにお願いします。Kita belajar hal ini di latihan 2 ya. Jadi ini konsep yang paling penting dalam penilaian. Jadi mari jangan sampai kita lupakan, terus ingat mengenai prinsip ini. そしてもう一つ、次がですね、今回の結果、成果を上司としてどう受け止めているかということをしっかり、メンバー、部下に伝えることが大事です。Yang poin kedua yang penting adalah bagaimana kita menyikapi terhadap hasil final penilaian yang ada dan bagaimana cara menyampaikan kepada member supaya member yakin. ここは本当に良いことも、それから不足していることも含めて、上司として事実に対してどう思っているか、どういうふうに考えているかを上司の言葉で伝えてあげる。これがポイントになってきます。Dan yang penting adalah ketika penyampaian ya, tidak menyampaikan hal-hal yang bagus saja atau tidak menyampaikan hal-hal yang jelek saja, tapi keduanya gitu disampaikan kepada member. そして3つ目が、事前に伝えたいことを整理してほしいと思います。Yang ketiga adalah perencanaan ya. Jadi sebelum kita menyampaikan betul-betul kita persiapkan terlebih dahulu supaya penyampaian lancar. 先ほどアセップさんがですね、整理するのは難しいって言ってたんですけど、もう本当にその通りです。整理することが大事になってきます。Di awal tadi Pak Asep menjelaskan hasil diskusi ya, memang terkadang susah untuk menyampaikan fakta, tapi mengorganize fakta tersebut dengan persiapan di awal yang lebih matang itu akan membantu ketika kita akan menyampaikan saat sesi feedback ke member. 上司としてメンバーと面談をする際には、必ず上司が自分自身がメンバーに、部下に伝えたいことを整理して臨んでいただきたいと思います。
Tujuannya itu ya ketika kita di awal sudah men-share atau mengorganize poin-poin yang akan kita sampaikan ke member, maka ketika penyampaian pun akan lebih mudah untuk dipahami dari sisi si member. で、4つ目が、部下のことを知るということです。 Yang keempat adalah mari kita ketahui lebih jauh mengenai member kita. 今日最初の振り返りの時に、アセップさんもマヤさんも、一人一人が違うっていうことを知る、分かったと言ってました。このことが本当に大事なことです。 Di awal diskusi yang flashback group discussion tadi, kurang lebih poin yang disampaikan Pak Asep dan Bu Maya juga ya dari hasil grup 1-2 itu menyampaikan bahwa member kita ternyata berbeda-beda ya, sehingga penanganan atau approach untuk masing-masing member itu juga harus berbeda-beda juga gitu. Ini yang dimaksud oleh poin 4 ini. そして5つ目がですね、面談ではメンバー、部下の話す時間をできるだけ多くしてください。 Yang kelima adalah mari kita berikan porsi berbicara member itu lebih banyak dibanding atasan yang berbicara. 面談の基本は話すとか伝えるではなくて問いかける、聞く、これがポイント、大事です。 Poin nomor 5 ini adalah kita membuat forum tersebut bukan forum untuk bertanya ke dia kemudian dia menjawab ya, tapi untuk kita memberikan stimulasi sesuatu kemudian dia dengan panjang lebar menjelaskan itu yang lebih diharapkan. ちょっと難しいですけど、問いかけるとか聞くからですね、自分がメンバーに伝えたいことをうまく伝えるっていうことを考えてほしいと思います。 Jadi sudut pandangnya bukan dari sisi atasan. Gue pengen tahu ini dari member, jadi lebih banyak atasan yang berbicara gitu. Tidak seperti itu, tapi harapannya sebaliknya. Kita beri kesempatan lebih banyak pada member untuk menyampaikan apa hal-hal yang ada di pikiran member. そして面談の時にはですね、良いこと、うまくやれてることもしっかり話をしてほしいと思います。 Yang nomor 6 adalah mari kita manfaatkan juga forum seperti ini, tidak hanya membahas mengenai problem saja gitu, tapi item-item yang dicapai dengan baik, hal-hal yang bagus pun itu patut atau bagus ya untuk dibahas bersama gitu. 面談はですね、問題、悪いことを指摘する場ではなくて、その良いことも含めて、いいことも悪いことも、なんでそうなったかという理由とか背景を共有する場というふうに捉えてほしいと思います。Sehingga ketika kita nanti men-setting feedback forum atau wawancara dengan member, jangan sampai nanti member itu akan mempunyai kesan, wah berarti forum itu tuh pasti akan membahas masalah aja di dalamnya gitu. Tidak seperti itu. Tapi juga merupakan forum komunikasi di mana kita bahas pencapaian-pencapaian yang bagus dan kenapa itu bisa tercapai, itu juga suatu hal yang bagus di-sharingkan member kita kepada atasan. そして面談については、これは上司もそうですけど、部下も、両方の関わりが必要となってきます。 Dan forum ini tidak hanya yang berkepentingan ya, hanya atasan saja gitu, tapi member pun berkepentingan untuk forum ini. Dari forum ini bisa sama-sama bertumbuh ya. 現状起こったことをですね、上司も部下も同じ認識で振り返って、今後どうしていくんだと、こういうことを目的にこの面談しましょうねっていうことを最初に部下と合意して面談するっていうこともコツの一つです。 Harus diberi pengertian kepada member bahwa bertemu dalam forum ini adalah pertama untuk tujuannya untuk menyamakan persepsi ya terhadap sesuatu hal antara si atasan dan member.
はい。以上が、納得感を意識したフィードバック、面談ということです。なります。Hai. Penjelasan mengenai bagaimana cara membuat suatu forum komunikasi ya, penyampaian feedback ke member agar member teryakinkan dengan feedback tersebut. Mbak Laras, saya mau bertanya, boleh? はい。 Atau Maya menanggapi? さんからちょっと伝えたいことあります。はい。 Untuk yang analisa case tadi ya, item yang bagus dan item yang sangkaku yang harus diperbaiki, salah satunya adalah yang memaksakan kehendak dengan departemen lain. Tadi cara feedbacknya kepada member juga sudah disampaikan atau dikasih aja dari Inagaki-san. Kalau saya mungkin ada sedikit perspektif berbeda ya. Untuk peranan memang harus disampaikan bahwa kita harus memikirkan secara perspektif lebih jauh lagi, yaitu terhadap company efeknya bagaimana, bukan hanya memikirkan departemen saja. Sehingga kalau memang apa yang kita lakukan itu baik untuk company, itu harus dilakukan koordinasi dengan departemen lain, menyampaikan bahwa apa yang kita lakukan atau yang kita request ini memberi efek kepada company dan meminta kepada departemen lain itu juga melakukan kaizen supaya tidak menambah atau tidak membawa pengaruh negatif dari aktiviti yang departemen kami lakukan. Nah, peranan itu kalau menurut saya juga ada peranan atasan. Peranan atasan untuk koordinasi dengan departemen atau divisi lain untuk menyampaikan betapa penting aktiviti ini untuk company. Jadi bukan hanya peranan bawahan saja. Nah, artinya dalam case itu atasan juga pada saat mendengar keluhan dari atau penjelasan dari bawahan juga bisa menintrospeksi diri dan mengakui, "Oh iya, saya sebagai atasan juga ada kekurangan ya yang harus diperbaiki karena hubungan dengan divisi lain atau departemen lain yang berimpak pada company itu juga merupakan peranan saya." Itu juga mungkin ada baiknya pada saat diskusi dengan bawahan itu disampaikan sehingga saling apa ya, bisa handshake di masing-masing dan ke depannya bisa diperbaiki. Contoh diperbaiki pada saat awal planning, apa peranan atasan dalam proyek tersebut, itu juga dijelaskan. Itu Mbak Laras. Dijelaskan dari atasan ke member atau dari sisi member yang merequest kepada atasan, Bu? Iya, dua-duanya. Jadi Dua-duanya ya? yap. はい。マヤさんから伝えたのは、さっきですね、まだギャップがあるところ、他部署に、ちょっと無理やりすることですね。マヤさんの意見では、これについても、本当は、女子の性もありますね。性というか、最初、一緒にターゲット設定時からですね、明確しなければいけないことは、女子の役割としては、ちゃんとこのプロジェクトについて、女子同士、伝えることも大事だと、マヤさんが思います。その通りだと思います。面談の中でですね、上司の責任ということも含めて、部下にですね、伝えるっていうことも、これは大事なことです。今回ちょっと触れてないですけど、おっしゃる通りですね。Hai, baik.
Bu Maya, yang disampaikan Bu Maya, Inagaki-san setuju. Jadi memang atasan ada peran tersebut ya di awal proyek tersebut, kontribusi atau peran si atasan juga harus berkoordinasi dengan sesama atasan ya dari departemen lain bahwa akan ada pekerjaan seperti ini yang kemungkinan impaknya akan seperti apa. Jadi dari awal dikomunikasikan dan dibuat ya countermeasure supaya apabila terjadi problem pekerjaan tersebut bisa berjalan dengan lancar. はい。その、は Dari い。 saya Bu Laras. Bu Silakan Laras Pak tadi Dodi. boleh? Hai, saya. Hai. Saya tertarik ke pembagian pekerjaan, Bu. Pembagian pekerjaan itu apakah pada saat misalkan megang proyek itu ada berdasarkan level ya, members atau skill member? Kadang-kadang kita mungkin yang skillnya bagus levelnya di bawah, cuman kita ingin membuat dia dipromosikan, jadi kita terus membuat dia lebih itu. Tapi yang level yang sudah tinggi karena mungkin kita mau ngasih kesempatan ke yang skill bagus, kita suka bingung mengaturnya gitu Bu. Mungkin bisa ngasih masukan ke kita seperti apa kalau kondisinya seperti itu gitu Bu. Jadi ketika delegasi tugas, apakah pakai pendekatan mendelegasikan ke level member yang di bawah tapi kemampuannya tinggi gitu, atau by posisi gitu ya Pak? Ya Ibu, betul. Baik. Dodi Sankara no shitsumon wa shigoto gyoumu buntang suru toki desu ne. Yarikata to shite wa, buntang shikata to shite wa, その仕事を、高い、能力メンバーに、やらせるか、または、ジョブポジション、を見てですね、この仕事は、例えば、CL レベルぐらいの仕事なので、その、CL にやらせるとか、そういう質問になります。そうですね。ちょっと回答になってるかどうかはわからない、回答にならないかもしれないんですけど、業務分担するときに、今回の例は全員に、仕事を渡してっていうイメージだったんですけど、それは、そういうこと、それを意図してるわけじゃなくて、できる人にばっか仕事を与えないようにしたいですねっていうことですね。ですから、C4 かわかんないですけど、ちょっと背伸びするかもしれんけど、上司がサポートすれば、仕事ができるだろうという、ちょっと高めの仕事をあえて違う人にアサインすることで、組織の実力が上がっていくというふうに思いますんで、そこはやっぱり一人一人上司が見ていただいて、業務分担を決めていただくことがいいというふうに思います。はい。Jadi jawaban dari Inagaki-san, konsep dari hal yang sekarang kita diskusikan adalah ketika pembagian pekerjaan itu kita tidak hanya memfokuskan kepada member yang high skill saja dikasih pekerjaan gitu, tapi kita coba ke semua orang secara adil mendapatkan pekerjaan. Cuman porsi kita atau tugas kita sebagai atasan adalah tadi karena masing-masing member secara karakteristik, kemampuan dan speed berbeda, artinya kita sebagai atasan porsi support kita terhadap masing-masing member itu pun akan berbeda gitu. Bagi member yang high skill, support kita akan lebih sedikit gitu. Tapi kita akan betul-betul mencurahkan waktu bagi member kita yang secara kemampuan relatif tidak terlalu tinggi, tapi dia harus kita develop dengan cara tersebut gitu. Tetap diberikan tugas dengan support kita sebagai atasan yang lebih banyak seperti itu. Terima kasih Bu. Inagaki-san, arigatou. Thank you. Hai. Atauいいですか? Masih ada lagi kah Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Hai. Hai. じゃあ、
ちょっと時間もありますので、少し先に進んでいきますね。先というか、もうあと休憩までちょっとです。ここは、次のページはまた見ておいてください。で、ここも本当はちょっと私いろいろ言いたかったんですけど、ぜひ、一つだけ、上司からのフィードバックで自分の転機になった一言があったら、これはぜひ、自身で考えてみていただきたいと思います。Sebelum istirahat ya, sedikit akan disampaikan oleh Inagaki Sang yang poin penting ya, yang coba Bapak Ibu renungkan. Pernah ada pengalaman mungkin di masa lalu ketika Bapak Ibu berada dalam posisi member saat itu ada sesuatu penyampaian dari atasan yang betul-betul sangat menginspirasi gitu. Coba diingat-ingat kembali. なぜ記憶に残っているのか、自分がその言葉によってどう行動が変化したかということを考えている機会になると思います。 Jadi terhadap kenangan tersebut, kenapa bisa menjadi kenangan yang tidak terlupakan? Apa yang menyebabkan hal tersebut? Lalu berkat ya komen dari komen dari atasan tersebut berimbas terhadap perubahan perilaku Bapak Ibu sebagai member. 私はですね、こういう元気とか奮起につながった一言を実は、データにとって残してます。 Kalau tips pribadinya Inagaki Sang sendiri terhadap memori-memori bagus seperti itu ya, itu betul-betul beliau catat untuk nanti suatu saat diingat-ingat kembali gitu. 時間があったらまた別途紹介しますが、一応ぜひこれを皆さんやってみていただきたいなと思います。 Hai. Hal ini yang beliau berpesan ya, mari kita coba lakukan. このワーク3のまとめなんですけど、まず面談するときですけど、本当私のため、要は部下のため、私のために言ってくれているか、私を見てくれているか、本気で言ってくれているか、これを部下が見てますので、ぜひこのことを考えながら面談をやってほしいと思います。 Halaman ini merupakan ringkasan ya dari diskusi kita mengenai grup 3 intinya dari latihan 3 ini. Ketika melakukan interview dengan member, 3 hal yang pasti mereka akan pertanyakan 3 hal ini. Apakah atasan saya itu menyatakan atau menyampaikan sesuatu demi saya, demi pertumbuhan saya, perkembangan diri saya. Terus atasan saya itu peduli nggak sih sama saya gitu. Dia atau mereka itu beliau itu serius nggak sih dengan diri saya untuk mensupport saya semaksimal mungkin supaya saya bertumbuh gitu. Item-item tersebut yang harus ada di benak para atasan ketika melakukan sesi feedback interview dengan member. はい。ちょっと次のページはまた見ておいていただきたいということで、ここでちょっと休憩にしたい